Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini perkuliahan pertemuan pertama kalkulus 2 yang hadir sudah ada 22. Saya lihat di WhatsApp grup ada 29, berarti masih ada sekitar berapa? 6 ya. 6 yang belum hadir. Untuk kalkulus 2, kemarin kalkulus 1-nya gimana? Nilainya A semua ya? Bagus semua kemarin? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kan ujiannya dikerjakan sendiri apa enggak itu? Sendiri ya? Oke, untuk sendiri, Bu. Ini nanti materinya lanjutan dari kalkulus 1. Kalkulus 1 kemarin ada fungsi, kemudian limit fungsi, kemudian ada turunan fungsi dan seterusnya. Untuk yang di kalkulus 2 ini lebih banyak ke integral. Jadi semacam kalau misalnya ada kali, ada bagi, nah ini ada turunan, ada integral, seperti itu. Jadi harapannya karena kemarin sudah menguasai terkait turunan, nanti pas integral lebih mudah, seperti itu. Oke, mungkin saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Untuk kalkulus 2 ini materinya nanti, oke ini kodenya beda ya, ini kodenya di PMAT. Oke, prasyaratnya adalah di kalkulus 1, kemudian di sini ada tentang konsep integral, kemudian teknik pengintegralan. Sebentar. Oke. Jadi nanti materinya kurang besar ya? Besar kan? Ya, nanti ada konsep tentang integral, teknik pengintegralan, kemudian integral tentu, ini integral tak tentu ya. Jadi pertama, kenapa tak tentu dulu ya? Karena lebih ini nanti kita bahas apa itu integral tentu dan integral tak tentu. Jadi nanti kita bahas ke integral ini, saya kasih warna. Jadi bahasan kita integral tak tentu, kemudian teknik pengintegralan, kemudian setelah itu integral tentu. Kemudian ini ada improper integral kita bahas, kemudian implementasi the definite integral dalam luas dan volumenya. Jadi ada luas permukaan, kemudian volume, luas bidang, kemudian koordinat polarnya. Nanti bahasan kita terkait itu. Nah, untuk di kalkulus 1 kemarin merupakan modal pertama yang kita lihat adalah dari sini. Dari integral tak tentu. Ini saya bikin hijau. Nah, nanti untuk yang itu sama teknik pengintegralan ini merupakan dasarnya yang akan kita gunakan untuk ke selanjutnya. Jadi kemarin tentang turunan fungsi, silahkan nanti yang teorema turunan fungsi, turunan hasil kali, turunan hasil bagi, silahkan dibaca lagi, karena nanti untuk di integral kita tinggal menggunakan untuk balikannya. Tadi semacam kalau ada bagi itu ada kali, jadi kita akan lebih mudah mempelajari pembagian saat kita sudah menguasai tentang perkalian. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang integral, tentu saja lebih mudah saat kita sudah memahami tentang turunan fungsi. Jadi nanti silahkan habis ini adik-adik membuka tentang turunan fungsi, dibuka lagi kalkulus 1-nya. Barangkali kemarin sudah move on ya, udah dapat A, sudah selesai gitu ya. Ternyata masih ada lanjutannya. Ini ada di integral. Jadi ada integral tak tentu, teknik pengintegralan dan seterusnya. Itu materi di kalkulus 2. Ini ditulis prasyaratnya adalah kalkulus 1. Nah, topik-topiknya itu tadi. Kemudian ini harapannya kalau di sana pakai jigsaw, tapi kayaknya enggak usah.
Nah, kalau untuk penilaiannya kemarin ada tugas akhir, tapi paling banyak saya berikan di tugas akhir kemarin. Ini mau ada disepakati atau mau seperti kemarin? Kalau pakai yang ini di pendidikan matematika ada kuisnya, jadi ada pertemuan kemudian kita mengadakan kuis. Untuk kuisnya sebenarnya kalau ini pas di pertemuan jadi bisa satu-satu. Apa kita mau kuis satu-satu? Sepertinya jumlah mahasiswanya nggak banyak toh. Bisa sebenarnya. Nah, untuk ini nanti barangkali mau ada usulan boleh atau mau seperti kemarin boleh. Nanti untuk kita bikin kesepakatan aja. Sedangkan untuk topiknya yang pertama, ini kalau di sini harapannya sudah ke materi, tapi sepertinya hari ini kita belum ke materi. Rancangannya apa namanya? Pendahuluan, kemudian definisi dari integral tak tentu, kemudian integral dengan substitusi. Tapi ini nanti saya mundurkan, ini di pertemuan 2. Jadi besok pertemuan 3-nya, ini pertemuan 2. Jadi besok pertemuan 2 kita akan membahas tentang integral tak tentu dan integral dengan metode substitusi. Kemudian di pertemuan ketiga integral parsial, kemudian di pertemuan keempat masih sama ke integral parsial. Kemudian pertemuan kelima, integral dengan fungsi trigonometri. Kemudian pertemuan ke-6, review, karena ketujuhnya itu biasanya adalah UTS. Cuma karena kita nggak ada UTS, kita mundurkan gini, nanti ini 7. Kemudian yang setelah UTS itu, sebenarnya pertemuan ke-7 UTS ya, kalau di desainnya itu 8. Di sini nanti setelah review kita ke integral tentu, jadi ada substitusinya besok kita bahas di sana, belum sampai. Kemudian nanti karakteristik integral tentu, kalau di sini mau didesain pakai MIT atau mau enggak, nanti saya persilahkan mau didesain gimana. Kayaknya MIT-nya enggak ya nanti ya. Kita bikin pertemuan sendiri nanti 99 gitu. Kemudian improper integral, kemudian luas, volume, nah volumenya 2 kali pertemuan, kemudian panjang kurva, review, kemudian UAS. Nah, bukunya yang digunakan silahkan nanti bisa pakai salah satu yang di sini atau semuanya. Kalau nyari mau pakai lewat dari dari yang ada di web juga persilahkan. Tadi materinya itu tadi. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Nggak ada, atau mau nyoba ke soal? Masih ingat nggak dulu kalkulus 1? Kok diem semua? Pingsan semua apa? Kenapa? Ingat nggak? Halo? Lumayan inget tuh. Benar. Kalau lihat contoh soalnya masih ingat. Kalau Oke, coba ya. Saya coba share screen sebentar. Saya agak penasaran, siapa yang mau jawab? Kalau saya punya... Oke, kalau saya punya fungsi Y sama dengan berapa coba? 3x pangkat 5 misalnya. 3 pangkat 5, gampang banget ya. Y sama dengan 3x pangkat 5, saya mulai dari yang gampang. Plus 2x misalnya. Nah, siapa yang masih ingat turunan fungsinya seperti apa?
Siapa yang mau jawab? Galih Yudhistira? Galih mana Galih? Oh iya Bu, hadir. Ya. Mana turunan fungsinya? Masih ingat nggak kalau 3x pangkat 5 plus 2x turunan fungsinya gimana? Gampang banget itu ya. Iya. Gimana? Agak-agak lupa dikit. Ah, lupa ya. Ayo, seperti apa? Ada yang mau bantu, Galih? X pangkat 4 bukan, Bu? Ya, X-nya X pangkat 4. Siapa tadi, Mbak? Siapa? Saya, Bu. Mana ini yang bersuara? Bentar. Sally, Bu. Nurul Sally. Nurul Sally ya, Mbak. Sally. Gimana, Mbak Sally? Ya. 15 pangkat 15 X pangkat 4 plus 2 bukan, Bu? Oke, benar sekali. Betul sekali ya. 15 X pangkat 4 plus 2. Nah, dari mana itu? Ada yang masih ingat? Dari mana? Kenapa bisa diperoleh? Ada yang masih ingat? Ya, 3 kali. Ini 5 ya. 5-nya jadi di depan. X-nya X pangkat 5 dikurangi 1. Itu jadi X pangkat 4. 3 kali 5. Jadi 3 kali 5, 15. X-nya pangkat 4. X-nya di sini pangkat 1 dikurangi 1. Itu pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Sehingga kalau kita mempunyai Y sama dengan 3X pangkat 5 plus 2X, itu diturunkan menjadi 15X pangkat 4 plus 2. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Nggak mau dihapus ya. Oke. Ada yang mau bikin soal? Barangkali? Oke, kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat plus 1. Siapa yang masih ingat? Bagaimana mencari turunan fungsinya? Yo, siapa yang masih ingat? Pakai apa ini? Pakai aturan hasil bagi, ininya dimisalkan sebagai U, yang bawah dimisalkan sebagai V. Nah, maka turunannya U terhadap X itu adalah, turunannya U terhadap X adalah X pangkat 3 diturunkan terhadap X. X pangkat 3, 3-nya dikurangi 1 jadi 2. 3-nya di depan ya, 3X pangkat 2. Kalau V-nya itu X kuadrat plus 1, maka turunan fungsinya adalah ya, X pangkat 2 dikurangi 1 kan 1. Ini 2X. Gitu ya. Nah, aturan hasil bagi seperti apa? Masih ingat nggak? Lupa ya, UAX.
V min UV aksen. U aksen V min U V aksen ya. UV aksen. Ya. Dibagi dengan V kuadrat. kuadrat. Iya, betul sekali. Nah, maka dari sini kita bisa mencari apa? U aksennya tadi adalah 3x kuadrat. V-nya adalah ini ya. X kuadrat plus 1. Dikurangi. U-nya adalah X pangkat 3. V aksennya adalah 2x. Oke. Belum selesai. Ini masih dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat berarti X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan. Oke. Ini ya. Oke, bisa dihitung. 3x kuadrat kali x kuadrat plus 1. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 4. Kemudian 3x kuadrat dikalikan 1. Kan ini kali ke sana, ini kali ke sana ya. Berarti tambah 3x kuadrat. Min, ini x pangkat 3 kali 2x. Berarti min 2x pangkat 4. Kan pangkat 3 kali pangkat 1 kan pangkat 4. Dibagi, bawahnya adalah, ya udah tulis kayak gitu aja, nggak apa-apa. X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Dikurung, kemudian kuadratkan. Nggak mod ya, saya taruh ke sini karena nggak mod ya. Saya taruh ke sini. Nah, 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4. Berarti x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi tadi ya. X kuadrat ditambah 1 yang dikuadratkan. Oke, jawabannya itu ya. Jadi kalau ada Y sama dengan X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus 1, maka turunan fungsinya, karena ini pembagian, pakai aturan hasil bagi, mencarinya seperti itu. Oke, kalau aturan hasil kali, ini misalnya bentuknya perkalian. Ada yang masih ingat? Saya bawahkan dulu. Saya garis ya. Garis. Kalau saya punya Y sama dengan X kali E pangkat 2X misalnya. Nah, loh. Turunan fungsinya seperti apa ya? Kalau diperhatikan, ini merupakan perkalian dua fungsi. Misalkan, saya misal ya. Ini misal. Misal, U sama dengan X, yang atas tadi juga sebenarnya ada misalnya ya. Tadi pakai misal. Yang di sini tadi misal. Nah, misal, nah, singkat aja. Misal U sama dengan X, kemudian V sama dengan E pangkat 2X. Nah, karena ini bentuknya perkalian, bukan pakai aturan hasil kali, tapi pakai aturan hasil bagi. Seperti apa itu? Ya, U, aksen. Nah, tulisannya pada bilangnya aksen. Turunannya U, kalikan V, ditambah U, dikalikan turunannya V. Ini ya. Nah, sama dengan turunannya U. Ini tadi U-nya X. Kalau U-nya X, maka turunannya U adalah 1. Kalau V-nya E pangkat 2X, maka
turunannya V adalah, nah, ayo apa yuk? Turunannya V adalah 2 kali E pangkat 2X. Itu ya. Maka tinggal dipindah ke sini. U-nya 1, V-nya itu adalah E pangkat 2X, sehingga kali E pangkat 2X ditambah U-nya itu adalah X, kemudian turunannya V adalah 2 kali E pangkat 2X. Nah, hasilnya apa? E pangkat 2X ditambah dikalikan 2X E pangkat 2X. Oke, ini hasilnya pakai aturan hasil kali. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali? Ini pakai aturan hasil kali, yang atas pakai aturan hasil bagi. Jadi minimal itu tahu tentang teorema turunan fungsi untuk mencarinya seperti apa. Ini prasyarat nanti kalau kita mau menyelesaikan ke integral, kalau kita ibaratnya tadi saya ibaratkan kalau kita mau mempelajari pembagian, lebih mudah kita mempelajari perkalian dulu. Kita mau mempelajari pengurangan, kita lebih mudah mempelajari ke penjumlahan dulu. Nah, kita mau mempelajari integral, kita buka kembali bagian turunan fungsi, minimal ke teorema turunan fungsi. Begitu? Ya, oke. Saya stop share sampai di sini. Sudah tahu nanti mau ngapain, silahkan buka kembali dulu ke materi yang di kalkulus 1 turunan fungsi. Silahkan nanti mau bukunya udah nggak tahu ada di mana atau apa, silahkan nanti cari buku lagi, saya persilahkan. Mau apa namanya mengikuti yang ada di web, membaca di mana juga saya persilahkan. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mungkin nggak nggak akan banyak, kita baru pembukaan aja. Nanti untuk yang selanjutnya silahkan nanti saya share di screen. Untuk tadi yang ketinggalan pertemuan nanti saya saya kirim di WhatsApp group untuk rekaman yang pertemuan ini. Itu ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Nanti termasuk ke rancangan pembelajaran yang akan kita pelajari, saya share juga yang di Word tadi. Ada? Tidak ada ya? Baru pertemuan pertama, mungkin nanti habis ini silahkan mencari-cari, membuka yang kemarin dulu, kemudian nanti silahkan mencermati dan sebagainya. Gitu, oke. Untuk pertama kita perkenalan ke materinya, saya cukupkan sekian dulu barangkali. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya lupa kalkulus 1-nya bisa membuka-buka lagi atau tanya ke temannya atau nanti di WhatsApp. Gitu ya? Ya, Bu. Siap. Untuk pertemuan pertama kita hari ini saya akhiri dulu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk adik-adik ke depannya, memberikan motivasi sehingga nanti kita belajarnya menjadi lebih bersemangat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.